من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mutakin dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah fikih, ada beberapa sebab di mana seseorang diperbolehkan atau tidaknya menjalankan saum Ramadan. Ada istilah ilat maknawi, di mana seseorang fisiknya terlihat sehat, tapi sebetulnya lemah atau sedang sakit, seperti kondisi ibu hamil atau ibu menyusui. Sahabat Al-Mutakin, penelitian para dokter di mana ibu hamil atau ibu menyusui membutuhkan kalori sebesar atau sekitar 2200 atau 2600 kalori, di mana ketika saat saum kondisi ini tidak memungkinkan untuk memenuhi kalori ibu hamil atau ibu menyusui pada hari itu. Nah, sahabat Al-Mutakin, jika ibu yang sudah terbiasa untuk melaksanakan saum, insya Allah ketika hamil atau misalnya ketika sedang menyusui akan kuat melaksanakannya. Tapi tidak sedikit juga di mana dalam kondisi hamil atau menyusui ibu tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya, bahkan khawatir akan dirinya, khawatir akan anaknya, atau bahkan khawatir akan dirinya beserta anaknya. Jadi, maka kondisi kekhawatiran ini dikiaskan dalam keadaan sakit. Nah, jadi ibu yang sedang hamil atau misalnya yang sedang menyusui dan khawatir akan dirinya dikiaskan dalam keadaan orang yang sedang sakit. Kekhawatiran ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil dan memaksakan dirinya untuk melaksanakan saum padahal kondisinya lemah, menjadikan saum ini bukan menjadi ibadah, tapi menjadikan dirinya lemas atau bahkan menjadi malas, bahkan menghitung-hitung jam kapan waktu berbuka. Nah, kondisi ini sebaiknya disarankan untuk tidak saum atau diperbolehkan untuk tidak melaksanakan saum. Hukum saum bagi ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika seorang ibu itu mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan beserta anaknya, maka hukum bagi ibu tersebut adalah wajib qada. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan pendapat dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, jika kondisinya ibu mengkhawatirkan anaknya saja, kondisi ini biasanya dikhususkan untuk ibu yang sedang menyusui. Jadi ibu yang sedang hamil bisa saja mengkhawatirkan anaknya, tapi pasti kepada dirinya juga. Tapi kalau misalnya ibu tersebut mengkhawatirkan anaknya saja, ada 3 hukum dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, pendapatnya adalah wajib mengqada. Yang kedua, pendapatnya wajib mengqada dan melaksanakan fidyah juga. Yang ketiga adalah fidyah. Tadi, kenapa kok wajib qada dan fidyah? Wajib qada itu karena dia tidak melaksanakan saum. Kenapa fidyah? Karena dia tidak melaksanakan saum bukan karena fisiknya sendiri, tapi karena mengkhawatirkan anaknya. Jadi di luar dalam kondisi fisiknya sendiri, maka ada fidyah. Dari 3 pendapat ini yang paling kuat adalah melaksanakan qada. Jadi tidak mungkin ada 2 kifarat dipertemukan, yaitu antara qada dan fidyah. Jadi harus melaksanakan salah satu saja. Jadi sudah melaksanakan qada tidak usah melaksanakan fidyah ataupun sebaliknya. Bagaimana jika seseorang melaksanakan fidyah? Nah, diperbolehkan. Kenapa? Karena jadi ketika kita melaksanakan fidyah berarti merasa kalau misalnya diri kita belum mampu untuk melaksanakan saum, akhirnya berhati-hati untuk melaksanakan fidyah dan kita juga tidak tahu sampai mana usia kita. Nah, fidyah ini ta'amu miskin. Nah, fidyah ini diusahakan untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi bukan dalam harta ya, memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin itu kadarnya adalah sebagaimana kadar kita dalam sehari itu makan, gitu. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ibu hamil lalu menyusui lalu hamil lagi? Kapan waktu qadanya? Nah, jawabannya itu adalah qadanya saat anaknya sudah besar dan saat mampu untuk melaksanakan qada. Billahi taufik ila aqwamit thoriq walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.